Pemirsa, fenomena ikan melompat-lompat terjadi di Pelabuhan Lewo Leba, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini pertama kali terjadi di Pelabuhan Lewo Leba dalam 20 tahun terakhir. Warga memadati Pelabuhan Laut Lewo Leba pada Kamis malam. Mereka turun ke laut untuk mengumpulkan ikan yang melompat-lompat. Dengan berbagai wadah yang dibawa dari rumah, warga berupaya mengumpulkan ikan sebanyak mungkin. Karena harga ikan sedang tinggi, warga merasa senang dengan adanya fenomena ini karena bisa mendapat ikan segar secara gratis. Jam 9 tadi. Jam 9 tadi ya? Senang tidak? Senang. Ini kira-kira mau diapakan nih ikan? Makan toh. Dibakar, dimasak, goreng. Makan kan digoreng kan langsung ini sudah masak makan. Tidak dijual? Lagi susah nih ikan. Diduga fenomena ini terjadi karena imbas dari erupsi Gunung Ile Lewo Tolok. Aktivitas erupsi kemungkinan menyebabkan lapisan air menjadi panas dan kurang oksigen. Akibatnya ikan-ikan bermigrasi ke permukaan laut mencari lapisan air yang lebih dingin. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Lalu apa penyebab ikan loncat ke darat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Adi Purwandana, peneliti kelautan Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Baik, Pak Adi, apa sebenarnya sih penyebab dari fenomena ikan melompat yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini? Oke, mungkin sebelum jauh, mungkin saya harus menjelaskan dulu kenapa kemudian jadi salah satu wilayah perairan Indonesia yang kemudian memiliki kekayaan sumber daya hayati dalam hal ini ikan itu adalah di pesisir selatan Lembata. Dalam konteks ini adalah di perairan Laut Sau. Nah, di sana pada waktu periode musim timur antara bulan Juni sampai akhir November bisa extend sedikit ya, bisa memanjang sedikit sampai kemudian awal Desember itu adalah masuk periode musim timur. Nah, pada waktu periode musim timur ini di sana ada peristiwa yang namanya upwelling, yakni masa air dingin naik ke lapisan atas, lapisan permukaan yang kemudian lapisan yang kayak nutrien ini kita sebutnya, dia akan naik ke permukaan dan akan menyuburkan lapisan atas, di mana ikan-ikan itu kemudian hidup di sana. Nah, ketika fenomena ini terjadi, otomatis jumlah ikan akan melimpah di lapisan atas, lapisan permukaan. Nah, pada saat yang sama ada angin musim timur yang kemudian yang akan mengempas dari angin musim dari benua Australia menuju ke benua Asia, yang sifatnya dia akan menggerakkan masa air permukaan. Nah, coupling atau kombinasi dua hal ini, jadi karena jumlah ikan di lapisan permukaan, kemudian kondisi angin yang kemudian menggerakkan ke wilayah pesisir, maka akan kemudian membantu istilahnya untuk kemudian ikan itu bermigrasi lebih jauh ke wilayah pesisir. Nah, kemungkinan yang terjadi di sana adalah coupling dua fenomena ini, karena kita masih memasuki periode musim timur, mau memasuki periode musim barat, sehingga kemudian kenapa ikan kemudian melimpah di sana, kemudian juga kenapa kemudian bermigrasi lebih jauh ke pesisir, kemungkinan besar dari faktor oceanografi, faktor kelautannya adalah pemicunya adalah karena dua hal itu. Baik, Pak Adi, berarti sebenarnya tidak ada hubungannya dengan erupsi gunung di sana ya Pak ya? Terlalu jauh kalau kemudian kita lihat skala luasnya perairan Laut Sau, kemudian juga ada fenomena upwelling atau naiknya air dingin ke lapisan atas, maka kemungkinan untuk dikaitkan ke fenomena erupsi itu mungkin harus ada pengukuran langsung di sana. Jadi untuk memastikan itu. Tapi sejauh ini analisis yang kemungkinan bisa saya berikan adalah dua hal itu yang lebih menguatkan. Baik, kemudian juga apakah fenomena ini sering terjadi? Karena berdasarkan informasi yang kami cari dari lapangan, fenomena seperti ini terjadi terakhir itu 20 tahun lalu, sekitar tahun 2000. Kalau saya mau menganalisa seperti ini. Kalau kemudian ada yang kemudian berasumsi bahwasanya penyebabnya adalah fenomena erupsi, adakah kemudian fenomena erupsi pada waktu itu untuk kemudian dikomparasikan seperti itu? Kalau kemudian kaitannya dengan kalau menurut saya lebih ke fenomena meteorologi ya, karena ini
kemungkinan harus teliti lagi apakah kemudian ada pihak BMKG kemudian mengeluarkan warning kaitannya dengan kecepatan angin yang lebih batas atau seperti apa. Mungkin fenomena harian seperti ini harus kemudian digali lebih lanjut untuk kemudian bisa menjawab apakah ini karena lebih kuatnya faktor meteorologi ataukah kemudian faktor erupsi gunung. Kalau menurut saya ini lebih dekat ke faktor meteorologi. Jadi pengaruh angin. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ikan tersebut melompat ke darat atau ke permukaan laut, tidak berada tetap di bawah permukaan laut? Ya, karena ketika kemudian angin itu menggerakkan air, masa air permukaan, kemudian dia menekan pergerakan ikan ke pesisir, maka ketika kemudian ketemu perairannya lebih dangkal, yang biasanya di ikan laut lepas, misalnya ikan flying fish itu kan habitatnya kebanyakan di perairan laut lepas. Kemungkinan dia akan kehilangan orientasi, maka yang terjadi adalah kemudian dia akan terdampar di wilayah pesisir. Baik, sebenarnya ikan yang melompat ini sebenarnya adalah ikan yang berada di laut lepas ya? Ya, kalau kemudian saya kurang tahu detailnya karena belum ada kemudian tim yang kemudian ke sana untuk kemudian verifikasi jenis-jenis ikannya. Karena kalau kemudian kaitannya dengan yang saya kaitkan dengan fenomena apa yang tadi, maka kemungkinan ikan-ikan pelagis yang ada di perairan laut lepas, bukan kemudian ikan-ikan yang ada di wilayah pesisir. Ya, Pak Adi, artinya sebenarnya tidak ada jangka waktu khusus ya, atau jangka waktu tertentu fenomena ini terjadi, karena sebenarnya yang menentukan dua faktor yang tadi Anda jelaskan. Ya, lebih melimpahnya memang pada musim timur. Periode musim timur dia akan melimpah. Kemudian kuat tidaknya, kemudian dia mendorong kerumunan atau fish schooling itu ke pesisir itu karena pengaruh angin pada akhirnya nantinya. Nah, fenomena anginnya kemudian fenomena yang kemudian lokal, kemudian sifatnya lokal, kemudian juga bisa juga lebih menguat intensitasnya ketika kemudian ada fenomena badai atau apa yang ada di Samudra Hindia, karena ini kan wilayah yang kemudian berdekatan dengan Samudra Hindia. Baik, banyak warga yang berspekulasi jika fenomena seperti ini terjadi bahwa akan ada gempa atau ada tsunami dan lain sebagainya. Apakah ini adalah fenomena yang saling terkait? Terlalu jauh. Sejauh ini yang saya ketahui ketika mengkaitkan dengan fenomena ikan itu yang kaitannya dengan sifat geomagnetik atau sifat magnetik bumi yang kemudian indikasi gempa itu adalah ilusi ikan-ikan yang ada di Jepang itu yang kemudian diteliti untuk dikaitkan dengan itu. Tapi untuk selain itu belum ada kajian atau apa yang kemudian mengkaitkan itu, terlalu jauh untuk kemudian dikaitkan ke sana. Pak Adi, apakah fenomena ini mungkin terjadi di wilayah lain di Indonesia? Mungkin, terutama di daerah yang kemudian mungkin di sana Jawa yang kemudian di sana ada upwelling atau naiknya masa air dari lapisan bawah ke lapisan atas, itu pada musim timur di selatan Jawa, pesisir barat Sumatera, itu ada kemungkinan. Cuma kemudian apakah ada cukup arus yang kemudian mendorong dia sampai ke pesisir itu lain cerita. Nanti tergantung aspek meteorologi lokal yang bicara. Untuk jenis ikan yang kemudian melompat ke darat ini, ada jenis tertentu atau memang tergantung dari keberadaan atau jenis ikan di masing-masing wilayah terjadinya fenomena ini? Karena sifatnya lokalan, maka kemungkinan ada preferensi untuk ikan yang kemudian berhabitat di pergerakan yang ada di situ misalkan. Ini mungkin nggak ada ubahnya, kurang lebih nggak akan berbeda sedikit dengan fenomena hiu terdampar atau apa, itu karena kehilangan orientasi karena pergerakan arus yang kuat, kemudian sampai kemudian dia menggerakkan dia ke pesisir, kemudian kehilangan orientasi, kemudian sampai kemudian ke terdampar. Baik, Mas Adi tadi ada menyebutkan bahwa saat ini adalah bagian dari ikan yang bermigrasi. Berarti jika ini disebabkan karena ikan yang bermigrasi, ada kemungkinan terjadi setiap tahun atau dalam periode tertentu dong ya? Saya koreksi, pergerakan mungkin ya lebih tepatnya, bukan migrasi dalam artian perpindahan tempat. Intensnya karena pergerakan arus seperti itu. Kalau kemudian ada ikan yang ke pesisir itu biasanya karena pergerakan arus yang kemudian menggerakkan dia, membantu pergerakan dia seperti itu.
Baik. Terima kasih Adi Purwandana, peneliti LIPI, telah berbagi informasi bersama kami di Annews Sore.